Welcome to my pod. 3, 2, 1. Halo sahabat semuanya, di video ini Zolfi bakal share tentang database. Yap, database. Apakah teman-teman mengenal semua ini? Jika iya, berarti kita termasuk orang yang update dengan teknologi. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, sebagian besar dari kita selalu berdekatan dengan teknologi. Tapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana mereka menciptakan sosial media, aplikasi, website, software, dan yang lainnya? Dalam membuat aplikasi, mereka harus berinteraksi dengan skrip ataupun dengan coding program. Namun, sebelum coding, mereka harus menyediakan terlebih dahulu penyimpanan aplikasi, di mana seluruh data akan disimpan nantinya. Penyimpanan tersebut dipanggil dengan nama database. Buat teman-teman yang udah pernah belajar IT, pasti udah gak asing lagi nih dengan kata database, atau biasa kita kenal dengan basis data. Dan buat teman-teman yang belum tahu dan pengen tahu, yuk belajar! Di video ini kita akan membahas tentang apa sih itu database, fungsi database, apa aja sih yang menggunakan sistem dari database, kemudian software apa yang digunakan untuk membuat database, dan bagaimana contoh dari akses database itu sendiri. Database terdiri dari dua kata, yaitu data dan base. Data berarti sebuah informasi fakta yang bisa berupa angka, huruf, dan sebagainya. Sedangkan base itu berarti grup ataupun sebuah markas. Secara keseluruhan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa database merupakan sekumpulan data berupa file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama dalam media penyimpanan elektronis. Nah, kenapa penyimpanan elektronis? Karena pembuatan database itu dibuat dengan komputer, makanya disebut dengan penyimpanan elektronis. Nah, gimana? Teman-teman udah paham? Atau masih bingung? Oke, kita skip dulu pengertian ini, kemudian kita lihat konsep berikut ini. Dalam database, terdapat beberapa hal, yaitu nama database, tabel, field dari tabel atau isi dari tabel, serta tipe data dari field, seperti string, integer, char, dan yang lain. Database diibaratkan dengan sebuah lemari. Ya, lemari yang dapat menyimpan dokumen-dokumen data. Kita contohkan sebuah data, yaitu data sekolah. Jika sebuah sekolah memiliki sebuah penyimpanan lemari untuk menyimpan data-data, maka data apa saja yang akan disimpan? Yang pasti, semua data yang menyangkut tentang sekolah, seperti data tentang siswa, guru, kelas, pegawai, mata pelajaran, dan yang lain. Setiap data dikelompokkan sesuai jenis. Data siswa dikelompokkan dengan siswa, guru dengan guru, pegawai dengan pegawai. Setiap dokumen berisi data-data yang saling berhubungan. Dalam data siswa, terdapat data siswa seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kelas, serta alamat. Sekarang, kita mengenal tentang penyimpanan data secara elektronis atau biasa disebut dengan database. Database dibuat melalui sebuah perantara komputer dengan sebuah software. Bedanya, contoh pertama tempat penyimpanan adalah sebuah lemari yang terbuat dari kayu. Sedangkan database penyimpanannya berupa hard disk dalam sebuah komputer. Berdasarkan konsep, lemari kita artikan sebagai sebuah database, dokumen sebagai tabel dalam database, dan isi dari dokumen seperti nama, alamat, kita artikan sebagai field dari tabel atau isi dari tabel. Next, apa sih fungsi dari database itu?
Dari konsep tadi, tentunya teman-teman udah tahu dong apa fungsi dari database itu. Database berfungsi untuk mempermudah kita untuk mengakses sebuah data, menyimpan data, serta mengelola data maupun mengupdate sebuah data. Selanjutnya, sistem apa aja sih yang sudah memakai database? Jawabannya, setiap sistem pasti memakai database. Kalau tidak ada database, gimana mereka menyimpan datanya? Contoh, teman-teman pasti sudah pernah melakukan hal ini. Yap, pendaftaran SBMPTN di PTN favorit teman-teman semuanya. Nah, dari pendaftaran ini, teman-teman pasti memasukkan data diri, alamat, nilai, dan sebagainya. Nah, data-data tersebut telah tersimpan ke dalam sistem database dari website SBMPTN tersebut. Dan tentunya, data teman-teman sudah tersimpan ke sistem database mereka. Next, seberapa penting sih database itu? Jawabannya penting banget. Yap, kenapa penting? Karena setiap pembuatan aplikasi maupun sistem tergantung dari database-nya. Hal yang utama harus dibuat adalah database-nya. Sebenarnya ada begitu banyak rancangan database yang ada di sekitar kita yang tidak kita ketahui. Dan jika kita lihat, 90% orang-orang di sekitar kita pasti sudah menggunakan smartphone dan hampir semuanya memiliki sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, Line, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Nah, dari sosial media tersebut, semuanya memiliki desain database. Kita ambil contoh, Instagram. Saat kita memasukkan data diri pada saat pendaftaran seperti username, password, email, dan lainnya. Nah, data diri yang kita masukkan pada halaman pendaftaran itu sudah masuk ke halaman sistem database dari Instagram. Dan secara tidak langsung, kita sudah menginputkan data diri kita pada database Instagram. Teman-teman pasti penasaran kan, gimana sih cara membuat database itu? Database dibuat oleh macam-macam sistem seperti Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, maupun Microsoft Access. Kemudian, contoh dari desain database. Dan contoh dari Access database. Gimana? Teman-teman udah mulai paham dong dengan database? Pastinya udah ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat supportnya dan